Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Landari, saya dari kelompok 4. Di sini saya memiliki partner yaitu Sri Wahyuningsih, Jenny Wulandari, dan Dwi Wahyu Budiman. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul partnership yang akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Sri Wahyuningsih, Jenny, dan Budiman. Nah, partnership itu sendiri adalah persekutuan dua orang atau lebih perusahaan perseorangan. Nah, ada kelebihan dan kelemahan partnership. Yang pertama, kelebihannya modal lebih besar daripada modal perseorangan. Yang kedua, keahlian manajemennya lebih bagus. Nah, kelemahannya sendiri itu ada 4. Yang pertama, umurnya terbatas. Nah, yang kedua, kewajiban tidak terbatas. Yang ketiga, kepemilikan bersama. Yang keempat, agen terpisah. Nah, seterusnya karakteristik. Nah, karakteristik partnership itu ada 5. Yang pertama, berusaha bersama-sama atau mutual agency, yaitu setiap anggota merupakan agen dari persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya. Yang kedua, itu jangka waktu terbatas atau limited life, yaitu persekutuan tetap ada selama orang-orang atau badan-badan yang mengadakan persekutuan itu ada, dan masing-masing masih tetap menghendaki. Setiap perusahaan yang berhubungan dengan maksud mengakhiri perjanjian dari para anggota berdiri berbubarkan persekutuan. Penarikan modal atau kaitan seseorang anggota otomatis membubarkan persekutuan. Nah, yang ketiga, tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability, yaitu tanggung jawab seorang anggota terbatas pada jumlah yang ditanam dan di dalam usaha persekutuan apabila di dalam keadaan tertentu persekutuan tidak dapat membayar hutang-hutangnya karena jumlah kekayaan tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada salah satu seorang dari anggota persekutuan tersebut. Nah, yang keempat, memiliki suatu bagian atau hak dalam persekutuan, yaitu kekayaan ditanam di dalam perusahaan tidak lebih dari hak pemilik yang terpisah dari anggota yang menjadi kekayaan persekutuan anggota. Nah, anggota yang menanamkan kekayaan ke dalam perusahaan berarti menyerahkan haknya untuk mengusahakan dan menggunakan kekayaan itu, dan sepenuhnya rela untuk dipakai guna mencapai tujuan-tujuan persekutuan. Nah, yang kelima, pengembalian bagian keuntungan persekutuan, yaitu setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat membagi keuntungan itu sendiri tidak merupakan suatu bentuk persekutuan. Itu ada 5. Yang pertama, persekutuan perdana atau sama dengan KUH atau KUHP perdata. Yang kedua, firma dan CV atau KUHD. Yang ketiga, perseroan terbatas sama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang keempat, koperasi, yaitu sama dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kelima, BUMN, sama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nah, sampai situlah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Investasi awal persekutuan. Pada bulan Januari 2010, Joko dan Dadang sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan membentuk persekutuan. Investasi awal yang akan dilakukan oleh Joko dan Dadang akan dicatat pada akun modal Joko dan Dadang.
sepakat untuk mengeluarkan modal awal dalam bentuk kas sebesar Rp800.000. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah bulan Januari, kas Rp800.000 di debit, modal Joko Rp800.000 di kredit untuk mencatat investasi awal Joko. Lalu bulan Januari, kas di debit sebesar Rp800.000, modal Dadang di kredit sebesar Rp800.000 untuk mencatat investasi awal Dadang. Investasi awal pada persekutuan tidak hanya dapat dilakukan dengan penyetoran modal dalam bentuk kas, tetapi juga dengan jenis aset lainnya. Untuk mencatat penyetoran aset selain kas sebagai modal awal persekutuan akan menggunakan nilai wajar aset tersebut. Contohnya sebagai berikut. Joko dan Dadang sepakat untuk membentuk suatu persekutuan, tetapi setoran awal modal tidak dalam bentuk kas. Berikut penjabaran masing-masing aset yang disetorkan sebagai investasi awal. Aset yang disetorkan Joko: tanah, nilai buku sebesar Rp100 juta, dan nilai wajar sebesar Rp150 juta. Bangunan sebesar Rp90 juta dinilai buku dan Rp85 juta dinilai wajar. Lalu sediaan sebesar Rp20 juta dinilai buku dan Rp25 juta dinilai wajar. Total dari nilai buku adalah sebesar Rp210 juta dan nilai wajar sebesar Rp260 juta. Jurnal untuk mencatat setoran modal awal Joko adalah bulan Januari, tanah sebesar Rp150 juta di debit, bangunan sebesar Rp85 juta di debit, sediaan sebesar Rp25 juta di debit, lalu modal Joko sebesar Rp260 juta di kredit untuk mencatat setoran modal awal Joko pada nilai wajar. Lalu, aset yang disetorkan Dadang, kas sebesar Rp75 juta pada nilai buku, lalu sebesar Rp75 juta dinilai wajar. Bangunan sebesar Rp100 juta dinilai buku dan Rp125 juta dinilai wajar. Tanah sebesar Rp40 juta dinilai buku dan sebesar Rp50 juta dinilai wajar. Total dari nilai buku adalah sebesar Rp215 juta dan nilai wajar sebesar Rp250 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah bulan Januari, kas sebesar Rp75 juta di debit, bangunan sebesar Rp125 juta di debit, tanah sebesar Rp50 juta di debit, modal Dadang sebesar Rp250 juta di kredit untuk mencatat setoran modal awal Dadang pada nilai wajar. Pendekatan bonus atau goodwill pada investasi awal. Masalah penilaian muncul bila sekutu sepakat untuk membagi kepemilikan. Pendekatan bonus atau goodwill pada investasi awal. Masalah penilaian muncul bila sekutu sepakat untuk membagi kepemilikan modal dengan persentase yang sama, tetapi jumlah modal yang disetorkan tidaklah sama. Sebagai contoh lanjutan, Joko dan Dadang sepakat untuk membagi jumlah kepemilikan yang sama pada persekutuan, yaitu masing-masing sebesar 50%, walaupun jumlah modal yang disetorkan tidak sama. Hal ini terjadi karena Dadang memiliki kelebihan tertentu, atau biasa disebut dengan aset yang tidak dapat teridentifikasi. Misalnya, Dadang memiliki keahlian dalam melobi klien, memiliki pengetahuan yang luas, sudah berpengalaman banyak dalam operasi persekutuan, dan sebagainya. Dari jumlah modal yang disetorkan oleh Joko, dapat dihitung bahwa nilai investasi total dari persekutuan adalah sebesar Rp520 juta, Rp260 juta ditambah 50%, jadi kepada persekutuan dalam bentuk aset yang tidak dapat teridentifikasi sebesar Rp10 juta karena memiliki kepemilikan sebesar 50% sama dengan Joko dan berkontribusi sebesar Rp250 juta dalam bentuk aset yang dapat teridentifikasi. Untuk menyelesaikan permasalahan pencatatan seperti ini, dapat digunakan metode goodwill.
Bila menggunakan pendekatan goodwill, untuk menghitung nilai goodwill menggunakan nilai total persekutuan berdasarkan kepemilikan modal yang lebih besar. Dalam contoh ini adalah modal Joko. Total nilai persekutuan adalah sebesar 520 juta, yaitu dari 260 juta rupiah ditambah dengan 50%. Sehingga untuk menciptakan jumlah modal yang sama, yaitu 260 juta rupiah, maka akan dicatat goodwill sebesar 10 juta rupiah sebagai penambah modal Dadang. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Goodwill sebesar 10 juta rupiah di debit, modal Dadang sebesar 10 juta rupiah di kredit. Untuk membangun kesamaan jumlah modal awal dengan mencatat goodwill sebesar 10 juta kepada Dadang. Penambahan dan penarikan juta kepada Dadang. Penambahan dan penarikan modal. Investasi tambahan dan penarikan atau withdrawals modal dalam persekutuan biasanya akan dikreditkan atau didebit langsung ke rekening modal sekutu. Misalnya, pada suatu persekutuan, sekutu Udin melakukan investasi tambahan ke dalam persekutuan sebesar 20 juta rupiah di kas. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Kas sebesar 20 juta rupiah di debit, modal Udin sebesar 20 juta rupiah di kredit untuk mencatat modal tambahan Udin. Pengambilan atau penarikan modal dalam jumlah besar dan tidak sering dilakukan, biasanya pencatatan dilakukan langsung dengan mendebit akun modal. Sebagai contoh, Udin mengambil kas dari persekutuan sebesar 40 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi ini sebagai berikut. Modal Udin sebesar 40 juta rupiah di kas, di debit, lalu kas sebesar 40 juta rupiah di kredit untuk mencatat penarikan kas oleh Udin. Paikar, Udin, dan Dias sepakat untuk membuat persekutuan, manakala Paikar dan Udin merupakan sekutu yang secara langsung mengelola persekutuan tersebut atau sekutu aktif. Dias hanya bertindak sebagai sekutu pasif. Di dalam perjanjian, pembagian laba dan rugi akan dilakukan secara merata. Setelah dilakukannya pembagian gaji, Udin dan Paikar akan menerima gaji masing-masing sebesar 10 juta. Pada tahun 2010, persekutuan mendapatkan laba sebesar 50 juta. Maka pembagian laba tersebut harus didahului oleh pemberian gaji untuk sekutu aktif terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya akan diilustrasikan pada tabel berikut. Laba bersih senilai 50.000. Laba bersih senilai 50.000. Gaji senilai 20.000. Yang terdiri Paikar 10.000, Udin 10.000. Sisa untuk dibagi yaitu 30.000. Pembagian secara merata adalah 30.000, yaitu Paikar 10.000, Udin 10.000, dia 10.000. Sisa untuk dibagi itu habis. Alokasi laba bersih, Paikarnya 20.000, Udin 20.000, dia 10.000. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pembagian laba dilakukan setelah ada gaji untuk sekutu aktif. Jurnal untuk mencatat pembagian laba di atas ke masing-masing sekutu adalah 31 Desember ikhtisar laba rugi senilai 50 juta. Modal Paikar yaitu 20 juta, modal Udin senilai 20 juta. Modal Dias senilai 10 juta. Bila pada tahun tersebut persekutuan memperoleh laba yang kecil sehingga tidak mampu menutupi gaji sekutu aktif, maka akan menghasilkan rugi yang akan dibagi secara merata juga. Misalnya, pada tahun 2010 persekutuan memperoleh laba sebesar 17 juta. Alokasinya sebagai berikut. Laba bersih 17.000. Gaji senilai 20.000, yaitu Paikar 10.000, punya Udin 10.000 juga. Sisa untuk dibagi yaitu 3.000.
Pembagian secara merata yaitu 3.000, milik Paikar 1.000, Udin 1.000, dan Dias juga 1.000. Sisa untuk dibagi habis. Alokasi laba bersih yaitu milik Paikar Rp9.000, milik Udin Rp9.000, dan Dias Rp1.000. Berdasarkan schedule pada tabel 1.3, terjadi pengurangan modal terhadap modal Dias karena terdapat alokasi kerugian sebesar 1 juta. Hal ini terjadi karena laba yang diperoleh tidak mampu menutupi gaji untuk sekutu aktif. Jurnal untuk mencatat alokasi laba dan rugi ini adalah jurnal untuk mencatat pembagian laba di atas ke masing-masing sekutu. Ialah modal Dias 1 juta, modal Pikar 9 juta, dan modal Udin 9 juta. Pembelian kepemilikan partnership. Pembelian kepemilikan partnership. Dengan melakukan pembelian kepemilikan pada sekutu lama, maka persekutuan lama dibubarkan. Pembukuan ditutup dan membentuk persekutuan baru dengan perjanjian persekutuan yang baru pula. Contoh, Tari dan Alip memiliki persekutuan dengan modal masing-masing 100 juta. Dengan perjanjian pembagian laba sama besar, setelah persekutuan berjalan, teman Arif bernama Udin memutuskan untuk bergabung dengan persekutuan dengan membeli kepemilikan Arif pada persekutuan sebesar 30%. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah yaitu modal Arif 30 juta dan modal Udin 30 juta. Berdasarkan transaksi di atas, Udin masuk ke dalam persekutuan dengan memiliki kepemilikan persekutuan sebesar 15% karena telah membeli kepemilikan Arif sebanyak 30%. Jumlah kepemilikan Tari tidak terpengaruh oleh transaksi ini. Nilai total persekutuan yang baru adalah sebesar 200 juta. Sama dengan nilai aset bersih persekutuan yang lama. Jadi tidak terdapat revaluasi dari transaksi masuknya sekutu baru ini. Investasi pada suatu partnership. Dalam suatu persekutuan dimungkinkan untuk memasukkan sekutu baru dengan berinvestasi pada kas atau aset lainnya. Bila jumlah yang diinvestasikan oleh sekutu baru mengindikasikan sekutu lama memiliki nilai aset yang tidak tercatat. Total revaluasi nilai aset persekutuan baru didasarkan pada investasi oleh sekutu baru. Bila kepemilikan modal yang diberikan kepada sekutu baru lebih besar daripada jumlah investasinya, dan aset yang dapat teridentifikasi dari suatu lama tercatat pada nilai wajarnya, maka dapat disimpulkan bahwa sekutu baru membawa goodwill ke dalam persekutuan. Dalam kasus ini, penilaian persekutuan baru didasarkan pada modal persekutuan yang lama. Contoh, Udin dan Clara memiliki persekutuan dengan modal masing-masing 100 juta. Mereka memutuskan untuk menerima sekutu baru bernama Pipit dengan menyetorkan kas sebesar 100 juta dan mendapatkan kepemilikan modal sebesar 1/3 dari total nilai aset persekutuan. Untuk mencatat transaksi investasi ini ada jurnalnya di bawah sebagai berikut. Kas 100 juta dan modal Pipit senilai 100 juta juga. Pengunduran anggota partnership akibat kematian atau pensiun. Di dalam persekutuan, bila ada sekutu yang meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti dari persekutuan, maka persekutuan harus dibubarkan dan harus melakukan likuidasi modal ke sekutu yang meninggal atau mengundurkan diri.
Untuk mempermudah memahami, akan diilustrasikan dengan contoh Paikar, Endu, dan Niska memiliki persekutuan, pembagian laba rugi mereka di dalam persekutuan. Informasi berkaitan dengan persekutuan yaitu Paikar mempunyai modal senilai 100 juta dengan presentasi pembagian laba dan rugi sebesar 25%. Endu memiliki modal 110 juta dengan presentasi pembagian laba dan rugi senilai 50%. Niska memiliki modal 130 juta dengan presentasi pembagian laba dan rugi senilai 25%. Total keseluruhan modal 340 juta dengan presentasi pembagian laba dan rugi 100%. Karena adanya ketidakcocokan dengan Paikar, Endu memutuskan untuk keluar dari persekutuan. Maka modal Endu di dalam persekutuan akan dibayarkan kepada Endu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kurang lengkap, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.